Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang kelima ini dari riwayat Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata ini hadisnya mauquf gitu. Tapi ada yang mengatakan ini hadisnya marfu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa pengertian mauquf? Jadi mauquf ma ruya anis sahabah wala yatajawazu bihi ila Rasulillah. Jadi pengertian mauquf itu adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat tapi tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di sahabat saja, enggak sampai melewati Nabi. Itu namanya hadisnya mauquf itu. Kalau marfu ini ma akhbara bihi as-sahabiyyu an qauli Rasulillah. Sedangkan hadis marfu itu yang mengkhabarkan sahabat, memberitahu sahabat dari ucapan Nabi. Itu namanya hadisnya marfu gitu. Jadi lebih kuat hadis marfu dibanding mauquf. Kalau mauquf riwayat sahabat tidak sampai kepada Nabi. Tapi kalau marfu ya sahabat itu meriwayatkan hadis dari ucapan Nabi gitu. Disebutnya hadisnya marfu gitu. Lebih kuat hadis marfu gitu. Karena riwayatnya dari Nabi gitu. Kalau mauquf hanya cukup di sahabat saja gitu. Nah, di sini apa bunyi hadisnya? Lawalan di'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Bunyi hadis, andai kata tidak ada iddi'a'ul ghaibi ya, artinya seruan ya, yang gaib gitu. La syahidtu ala khamsi nafarin, kata Nabi, sungguh aku saksikan atas lima nafar orang gitu. Annahum ahlul jannah, bahwa yang nanti Nabi saksikan itu lima orang itu adalah termasuk ahli surga gitu. Jadi andai kata tidak ada iddi'a'ul ghaibi, artinya seruan yang gaib ya. Nah, itu kata Nabi ya, sungguh aku akan saksikan lima orang bahwa mereka itu yang lima orang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Nawawi ini dijelaskan laula maqafata iddi'ai ilmil ghaibi mani'un la qultu syahidtu ala khamsi jama'atin annahum min ahlil jannah. Andai kata tidak dikhawatiri, tidak ditakuti ya, seruan ilmu ghaib ya, mani'un itu terhalang, la qultu sungguh kata Nabi saya ucapkan, syahidtu aku saksikan ala khamsi jama'atin atas lima jamaah annahum min ahlil jannah, bahwa mereka termasuk ahli surga gitu. Ya. Jadi yang dikata tidak dikhawatirin seruan yang gaib ya, itu terhalang ya. Sungguh kata Nabi saya akan ucapkan, saya akan saksikan bahwa lima jamaah itu termasuk ahli surga. Apa itu ya? Yang pertama adalah al-faqiru sahibul iyali, bahwa orang yang fakir adalah yaitu sahibul iyal, artinya pemilik keluarga gitu. Jadi al-fakir sahibul iyal,
bahwa fakir itu adalah pemilik keluarga itu. Kata Imam Nawawi, wa huwa mayaskunu ma'ahu wa tajibu nafaqatuhu alaihi ka'abdihi wa imra'atihi wa walidihi as-saghiri. Dan yaitu yang fakir, ya, fakir itu mayaskunu ma'ahu, orang yang tinggal bersama keluarganya, tapi dia juga punya kewajiban nafkah, ya, seperti andai kata kepala keluarga itu fakir, ya. Umpama dia sebagai tuannya, dulu ada tuan ada budak gitu. Dia punya budak, punya istri, punya anak gitu. Nah dia ya, wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya gitu. Maka dikatakan al-fakir sahibul iyal, bahwa ya orang yang fakir itu adalah dia yang mempunyai keluarga gitu. Jadi di sini kepala rumah tangganya keadaannya fakir, gitu. Dia punya keluarga, ya, dan dia wajib nanti nafkah. Seumpama dia punya budak, barangkali dulu, ya, dia punya istri, punya anak, dia kan tuh wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka, gitu. Nah ini kata Nabi, nanti akan disaksikan ya 5 orang ini, salah satunya tadi yang fakir, dia termasuk ahli surga gitu. Yang kedua adalah wal mar'atur radi anha zaujuha, ya. Yang kedua adalah ya, seorang istri yang suaminya ridho dari istrinya gitu. Jadi kalau ada suami ridho kepada istrinya, ya ini nanti istri calon ahli surga gitu. Jadi udah berpindah dari orang tuanya si istri gitu ya. Jadi dia bukan nanti ke ibunya lagi ya, itu kan al jannatu tahta aqdamil ummahat gitu kan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu. Jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi ketika nanti anak perempuan itu sudah nikah kepada calon suaminya gitu, maka nanti sudah berpindah ya, berpindah dia. Jadi surganya udah di keredoan suaminya lagi, udah bukan ke ibunya perempuan atau ke mertua dari si laki-laki itu ya. Jadi kalau nanti andai kata si istrinya meninggal, suaminya ridho itu, maka itu termasuk nanti aku akan saksikan, kata Nabi ya, itu termasuk ahlul jannah ya, penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wal mar'atu al mutasaddiqatu bimahriha ala jauziha ya. Yang ketiga, seorang perempuan ya atau istri yang bersedekah dengan maharnya kepada suaminya gitu. Kali suaminya enggak punya kerjaan ya, atau barangkali ini ya bisa jadi ketika nanti akad nikah ya, calon suaminya di PHK umpama begitu, aturan buat beli mas kawin ya nggak sanggup beli mas kawin, akhirnya calon istrinya itu udah sedekah aja dah sama calon suaminya, ntar ya saya sedekahin nih mahar ya umpama begitu. Nanti suaminya pas ketika akad nikah buat maharnya lagi disedekahin lagi, itu dihadiahin lagi buat istrinya, itu boleh ke bapak gitu. Nah nanti perempuan yang seperti ini yang dia sedekahin maharnya kepada suaminya
ini termasuk ahlul jannah kata Nabi gitu. Kayak di atas tadi bunyinya ya, laula iddia'ul ghaibi, andai kata tidak ada seruan yang gaib gitu ya, la syahidtu, sungguh aku akan saksikan atas 5 orang itu annahum ahlul jannah, bahwa mereka itu penghuni surga. Ini yang ketiga nih, perempuan yang sedekah dengan maharnya kepada suaminya. Tadi yang pertama, kepala rumah tangga yang fakir, dia pemilik keluarga gitu ya, dia tinggal sama keluarganya, wajib nafkahinya, seperti dia punya istri, punya anak, punya budak barangkali dulu ya. Yang kedua itu tadi ya, istri yang yang suaminya ridho ya, istri yang suaminya ridho ketika dia barangkali nanti sudah lama berumah tangga, istri meninggal ya, suami ridho dengan istrinya, maka nanti itu istri termasuk daripada ahlul jannah gitu. Lalu berikutnya jamaah sekalian, yang keempat adalah wasyahsu abridho anhu abawahu. Yang keempat adalah ada seorang yang orang tuanya itu ridho daripadanya gitu. Jadi kita minta ridho tuh sama orang tua kita. Kita sebagai anak ya, minta ridho sama orang tua kita. Kalau orang tua kita udah ridho, itu nanti ya Nabi akan saksikan kepada anak tadi yang diridhoi oleh orang tuanya bahwa nanti akan termasuk ahlul jannah ya, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita ya mau belajar minta ridho sama orang tua, kita mau bekerja minta ridho sama orang tua ya, kita mau berumah tangga minta ridho sama orang tua gitu. Bagi kita yang laki-laki ya, insya Allah kalau kita dapat ridho dari orang tua, nah insya Allah termasuk ahlul jannah kata Nabi gitu. Nah, sampai nanti kita justru dapat kutukan dari orang tua kita, dapat sumpahan ya. Kalau dapat sumpahan kita bahaya nanti ya, jadi banyak malapetakannya ya di dunia gitu ya. Usahakan kita dapat ridho dari orang tua gitu. Kemudian berikutnya wattaibu minadz-dzambi ya. Yang kelima adalah orang yang bertobat dari dosa gitu. Dia nggak akan, yang pertama dia akan tinggalin perbuatan dosa gitu. Barangkali dia ambil hak orang lain gitu kan, dia betul-betul taubat ya. Kemudian yang kedua, dia nyeselin perbuatan dosanya. Ya Allah, anak nyesel dah gitu, nggak bakal lagi dan mengambil lagi gitu. Yang ketiga ya, dia berazam, bertekad ya, nggak akan ngulangi lagi. Dah detik ini, hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini ya, anak nggak akan mengulangi lagi dah gitu. Bertobat betul-betul. Nah yang keempat, kita berusaha jaga diri kita dari perbuatan yang dosa yang telah kita perbuat itu, untuk di masa-masa yang akan datang kita jaga diri kita gitu. Kelima, niat ikhlas gitu. Insya Allah kalau 5 ya tadi kriteria 5 itu ya, 5 hal itu kita jalankan, itu termasuk tadi taubatnya, taubat yang nasuha gitu. Jadi dikatakan ya, ada ibu minadz-dzambi ya, orang yang bertobat dari dosa ya. Tobatnya betul tobat yang nasuha, jangan yang setengah-setengah gitu. Jadi kalau setengah-setengah juga nanti nggak akan maksimal gitu. Malah di Kifayatul Atqiyah itu dikatakan kalau kita itu muhasabahnya, introspeksi diri kita ya, atau ngakuin kesalahan kita nggak maksimal gitu, malah nanti itu yang namanya kelalaian gitu, itu nanti ya akan terus ya itu
mengganggu kita, gitu. Kelalaian itu, ya. Ya. Kelalaian itu akan mengganggu kita. Kalau enggak, kita muhasabahnya maksimal, gitu. Jadi jangan setengah-setengah kita kalau untuk bertaubat, gitu. Ya. Di sini hatta ibu binadambi kamala dambala, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang nggak punya dosa, gitu. Makanya kata Nabi, kalau Bani Adam atau setiap manusia punya salah memang, tapi nanti sebaik salah kita, ya, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik nanti orang yang salah itu orang yang bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tobat sambal, jangan. Ya, ntar dia jajalin lagi, nyicip lagi, gitu. Jangan. Jadi kalau udah tobat yang sungguh-sungguh, gitu. Jadi ada 5 kata Nabi yang nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi fakir, ya, kepala rumah tangganya orang fakir, dia punya keluarga dan dia tinggal sama keluarganya, ya, dia wajib nafkahnya seumpama dia punya istri, punya anak, gitu. Ya, itu yang pertama, itu dia berusaha untuk cari kerja, ya, berusaha untuk cari nafkah, gitu. Ya, berusaha tuh, dia niatin karena Allah, ya. Itu udah termasuk zikir kalau dia niatin kerja karena Allah. Berangkat setelah sholat subuh, ya, doa Allahumma antas salam, doa gitu kan, ya. Kemudian dia niat di hatinya, saya niat kerja karena Allah, saya niat kerja menafkahi keluarga saya karena Allah. Itu udah termasuk zikir kita. Jadi zikir itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, gitu. Kerjaan kita juga yang menjadi rutinitas kita setiap hari. Kalau kita niatkan ini ibadah karena Allah, itu jadi zikir, gitu. Belajar kita, kalau kita niatkan ini karena Allah, ya, belajar kita itu jadi zikir apa kita. Umpama kita punya zikir nih, setiap malam minggu, ya, pada maghrib ini zikiran kita nih, majlis ta'lim kita, gitu, kita niatkan karena Allah, itu ibadah, gitu, ya. Jadi nanti kalau nggak ada niat untuk kebaikan, ya sia-sia dapatnya dunia doang, gitu. Nah, itu. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allahu aqrabu bi taubatit taibi minad dam'ani al-waridi minal aqimi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dia afrah, lebih senang, lebih gembira, gitu. Bitaubatit taibi, dengan, ya, taubatnya orang yang bertobat, gitu, dibandingkan daripada orang yang haus cari minum, gitu. Itu Allah lebih suka kepada orang yang bertobat, gitu. Minal dham'an, daripada orang yang haus minum. Yang kedua adalah al-waridu, ya, wa minal aqimi, ya, al-waladi, ya. Allah lebih suka juga dari orang yang al-aqim, ya, tidak mempunyai anak, dibandingkan yang punya anak, gitu. Jadi kita jangan merasa putus asa, jangan merasa pesimis, kita enggak dikaruniai anaknya. Allah itu afrah, Allah itu gembira, suka, gitu. Barangkali di situ banyak hikmah yang Allah berikan, gitu. Ya. Yang ketiga adalah wa minadh-dhali al-wajidi. Ya. Yang ketiga, ya, Allah lebih suka, ya, daripada orang yang dol. Ya. Dol ini artinya orang yang tersesat, gitu. Al-wajidi, dari orang yang menemukan petunjuk, gitu. Barangkali dengan kesesatan itu, ya, dia bisa nanti cari
kebenaran, cari kebenaran gitu. Ketimbang dari awal dia udah dapat petunjuk ya, bisa jadi nanti di tengah-tengahnya atau di ujungnya itu dia bisa tersesat gitu ya. Kemudian berikutnya, faman taba ilallah taubatan nasuha ansallahu hafidhihi wa jiwarihahu wa biqa'al ardi kulluha khatayahu wa dunubahu. Kata hadis Nabi, siapa yang taubatnya kepada Allah itu taubatnya nasuha, yang betul-betul taubat ya, dari kesalahan itu tadi dia ya, tadi umpama dia melakukan dosa, atau dia tadi orang yang tidak mempunyai anak dia bertobat, orang yang tersesat dia bertobat begitu ya. Nah, Allah cinta kepada itu tadi, dia taubatnya nasuha. Nah, kata Allah nanti ansallahu hafidhihi, Allah akan lupakan kepada malaikat raqib atid ya, terutama malaikat atid yang mencatat amal buruk. Allah akan lupakan dia. Lupa itu si fulan, anak si fulan itu dia udah taubat nasuha gitu, kata Allah bilang kepada malaikat atid. Bahkan juga wajiwarahu ya, bahkan juga nanti fisiknya, tubuhnya juga, andai kata tangannya yang pernah melakukan kesalahan, kakinya pernah melakukan kesalahan, matanya pernah melihat yang bukan untuk dilihat ya secara haknya, telinganya juga pernah mendengar yang bukan didengar selayaknya, mulutnya juga ya ini berbicara yang hak, yang benar gitu ya. Nah ini juga nanti siksaannya akan Allah hapuskan, bukan hanya tadi itu Allah hapuskan catatan mereka, bahkan fisiknya. Kalau kakinya dulu pernah melakukan maksiat, tangannya pernah memukul orang begitu ya, itu Allah akan itu lupakan semuanya, enggak diikop, enggak disiksa sama Allah, karena dia taubatnya taubat nasuha gitu. Jadi betapa rahimnya Allah ya, betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya gitu. Kemudian juga di sini dikatakan wa biqa'al ard, bahkan tempat tanahnya nanti kuburannya itu juga Allah akan lupakan, enggak akan siksa dia tuh ya, kalau orang yang betul-betul bertobat ya gitu. Nah juga kata Allah kulluha khatayahu wa dzunubahu, semua kesalahannya, dosanya itu kalau dia bertobat ya, itu nanti Allah akan ibaratnya tuh putihkan semuanya, nggak ada dosa kan gitu. Seperti yang bayi baru dilahirkan oleh ibunya, nggak ada dosa kan gitu. Nah itulah faidah ya, orang-orang yang bertobat betul-betul tobatnya nasuha gitu ya, hadirin sekalian. Nah kemudian al-maqalatus sadisah, maqalah yang keenam, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, khamsuhunna alamatul muttaqin, ada 5 tanda orang yang takwa gitu. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah ya Allah yablughal abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba'su. Ini pernah bahas ya dari kitab Kifayat Laqiyah. Jadi enggak bakal sampai derajat hamba bahwa dia termasuk orang yang muttaqin sehingga dia ninggalin ma la ba'sa bihi, sesuatu yang enggak kenapa dengannya gitu. Hadaron, karena dia ada kekhawatiran gitu. Mimma bihil baksu, dari sesuatu yang enggak kenapa justru jadi kenapa. Dari sesuatu yang enggak ada masalah, ini enggak ada masalah nih kalau anda kerjain, tapi nanti bisa jadi di tengah-tengah itu jadi masalah buat kita gitu ya. Umpama ya kita mau barangkali
yang mau menjabat gitu kan ya, itu boleh aja, silakan ambil pangkat ya, atau barangkali pengen kaya gitu ya, itu boleh, itu malah bahasa bihi, sesuatu yang gak kenapa dengannya kalau kita kerjain, sesuatu yang gak masalah dalam syariat juga ya, boleh kita kaya, boleh kita ambil pangkat setinggi-tingginya gitu. Nah, kira-kira ketika kita ambil sesuatu itu nanti akan membahayakan kita enggak? Ya. Akan nanti sholat yang 45 waktu itu kira-kira akan melalaikan kita enggak? Gitu. Atau tiba-tiba nanti akan membuat kita sombong enggak sama orang? Tuh. Atau kira-kira nanti konsekuensinya dia ada ujub, bangga, ada sombong, ada ria gitu. Kalau dia ngambil tadi itu sesuatu yang nggak kenapa dengannya, ambil kaya, ambil jabatan, ambil semuanya yang dia cinta sama dunia, dia miliki dunia gitu. Nah kira-kira itu nanti di pertengahan atau di akhir dia lupa nggak mau Allah gitu ya. Nah, ini kata hadis Nabi kita Muhammad SAW ya. Nah, di sini, jadi nanti kita seorang hamba Allah nggak akan sampai kita derajat mutakin, orang yang bertakwa, sehingga tadi kita tinggalin tuh sesuatu yang nggak kenapa dengannya. Artinya secara hukum syariah itu boleh-boleh aja, silakan monggo gitu. Ente ambil kaya, ente ambil pangkat gitu kan ya. Ente barangkali istrinya satu mau dua gitu, 3, 4 gitu, silakan. Tapi kira-kira dalam 2 istri, 3 istri, 4 istri ente lupa nggak sama Allah gitu, kira-kira nyari duit mulu, lupa masalah tuh ya gitu. Nah itu yang kayak gitu tuh ya, kita tinggalin tuh hal yang boleh kayak gitu tuh gitu, sehingga nanti akan kita lalai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kadang-kadang belain sunnah ya, sunnah nih ya, dia zikir malam ya, beribu-ribu ini dan dia baca, tapi subuhnya ditinggalin ya. Sunnah masih berdepanin, tapi yang wajib ditinggalin ya. Malam zikir tapi paginya tidur nggak nyari nafkah keluarganya, itu magrur, itu tertipu kayak gitu. Jangan ya. Memang boleh silakan mau zikir ya, tapi subuhnya jangan diabet, jangan tinggal kerja, kita tetap kerja dah gitu ya. Nah itu nanti orang yang kayak gitu tuh ya, sunnah di kedepanin wajib ditinggalin, magrur, tertipu, atau enggak termasuk orang yang bertakwa gitu. Nah kemudian di sini ya dikatakan ya, awwaluha alla yujalisa illa mai yaslubut dina ya, ma'ahu ya. Yang pertama adalah ya, bahwa dia enggak mau bergaul kecuali bergaul sama orang yang baik agamanya gitu ya. Jadi kalau dia gaul sama orang-orang yang baik, makanya kan kata Muhammad bin Wasih, kata beliau begini, la astahi, saya nggak pengen, nggak ada hawa nafsu minat dunia, dari dunia, illa thalatha, kecuali 3 gitu, kecuali 3 aja yang dia pengenin dari dunia. Apa diantaranya? Diantaranya in ta'awaitu qawwamani, jika saya nanti bengkok, itu nanti teman saudara saya bisa lurusin saya. Tuh kata dia, saya nggak mau dari dunia kecuali 3. Yang pertama, punya teman ya, punya teman, punya pergaulan gitu. Nah ketika saya bengkok, ketika saya sesat, dolala, salah, nah ini teman saya bisa melurusin. Nah cari yang kayak gitu itu teman dunia akhirat kayak gitu tuh. Itu ya. Yang kedua adalah waktu tanmina rizki ghairu tab'atin ya. Jadi yang kedua
itu dia bisa ya memberikan rizki yang halal tapi bukan prosesnya dosa. Itu bisa punya teman ya kasih rizki yang halal, wasilah dia bisa kita ambil rizki halal ya. Tapi jangan nanti kita dapati dari teman kita itu rizkinya justru yang haram, apalagi yang syubhat. Itu ya, itu yang kedua yang mesti kita cari ya. Yang ketiga adalah nanti kata Muhammad bin Wasih adalah itu dia ya cari ya itu wassalatan fi jama'atin ya. Cari teman saudara yang kira-kira ingetin kita sholat jamaah. Itu sholat jamaah, karena dengan sholat jamaah itu ya nanti akan menghilangkan kesalahan kita dan akan nanti dicatat gitu ya keutamaan untuk kita gitu. Nah itu ya, jadi ini nanti yang pertama, orang yang dikatakan muttaqin bertakwa adalah dia nggak mau bergaul kecuali orang yang baik dalam agamanya gitu. Itu ya. Kemudian juga ya wa yaqribul farja walisan gitu. Dia kalahkan tuh ya, kalahkan artinya jaga kehormatannya, dia jaga juga lisannya gitu ya. Jangan nanti justru dia buka atau kehormatannya dibeberkan, ditampakkan sehingga orang bisa melihat begitu ya. Bahkan lisannya nggak dijaga gitu, dari banyak ngomong gitu. Nah itu ya, itu yang pertama tuh ya. Yang pertama bahwa orang itu jangan bergaul kepada yang lain kecuali bergaul kepada orang yang baik agamanya, yang jaga kehormatannya, yang jaga lisannya gitu. Yang kedua, idza asabahu syai'un azimun dunya yarahu wabalan ya. Yang kedua adalah ya termasuk nanti orang yang muttaqin adalah itu ketika orang itu terkena sesuatu musibah ya yang besar dari dunia, dia ya roh cuma dia liatin doang, wabalan ya dia enggak pedulikan gitu ya, syiddatan disuil akibah ya, karena bersangatan tuh keburukan kejelekan akibatnya nanti gitu ya. Artinya ini ya musibah yang besar dari dunia dianggapnya ya sepele aja udah gitu. Jangan banget ngoyok diperjuangin, bakalan juga nanti akan ya binasa juga, halaka gitu. Yang ketika nanti justru orang terkena musibah dunia ya malahan nanti berkurang untuk keagamaannya ya, dia sambil bisa ngeraung-raung sampai stres, bapak emaknya meninggal, itu anaknya meninggal, stres jadinya gitu ya. Gitu. Ada orang yang kayak gitu tuh, ya karena dia itu betul-betul ya dianggapnya itu ya perlindungan gitu, yang abadi gitu ya. Gitu. Nah, makanya sehingga dia terus dibawa ya pikiran yang dalam sehingga stres gitu. Nah ini yang gak dibolehin gitu. Dianggap ya biasa-biasa aja di musibah dunia gitu. Kalau musibah agama umpama nih ya kita biasanya rutin tuh sholat berjamaah, tiba-tiba kita dikalahin sama hawa nafsu kita nggak sholat jamaah, itu namanya musibah agama tuh ya. Nah kita sebagai kawannya kita datangin takziah ke rumahnya gitu. Apa ente share sholat jamaah ya hidayah gitu. Gitu ya. Jadi kalau musibah besar dari dunia biasa aja gitu. Jangan stres gitu ya. Jadi nanti orang yang bertakwa dunia itu ya, memang berat ya. Ini meninggal, anak meninggal, kayaknya berat.
kita musibah dunia. Ya. Kerja kita tiba-tiba di PHK, ya berat itu dunia. Itu musibah dunia itu semua. Nah kalau begitu tuh, kalau kita ambil arti, kita kepikiran apa stres, tinggalin sholat 5 waktu. Tapi kalau nanti orang bertakwa, itu enggak kayak gitu tuh. Wasalisuha idza asabahu syai'un qalilun min dini ya igta nama dzalika itaqada anna dzalika ibun adil. Yang ketiga ya, apabila terkena musibah yang kecil dari agama ya, kita nama dia tetap berusaha, jangan sampai nanti justru akan membesar, dia pertahankan itu ya. Jadi kira-kira nanti kita terkena musibah agama yang sekecil apapun, kita berusaha nanti untuk menjaganya, jangan sampai nanti kita keterleputan lagi sama ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Umpama nih udah isanya nggak jamaah, subuhnya besok nggak jamaah juga, jangan sampai nanti subuhnya besok nggak berjamaah gitu ya. Andai kata nanti terkena kepada kita musibah agama yang paling kecil gitu, kita berusaha jaga, jangan sampai nanti ada musibah agama lagi yang kita keterleputan dengannya gitu, ketinggalan lagi ya. Kita jaga, berusaha gitu. Tuh termasuk orang yang mutakin. Yang keempat adalah la yamla'u batnuhu minal halal. Jangan penuhin perutnya itu dari yang halal. Kan boleh aja kita makan seadanya ya 2 piring 3 piring gitu, 9 gitu, halal itu apa ya. Mau kita bergaul sama istri kita sepuas-puasnya, halal itu gitu. Tapi di sini ya, la yamla'u batnuhu minal halal khaufan min ayyukhalitahu haramu. Jangan sampai nanti perut kita dikenyangin sama yang halal, dikhawatirin nanti bercampur sama yang haram gitu. Makan aja habok aja udah gitu, cemilan makan aja udah gitu. Nah takutnya ketika kita banyak dipenuhi perut kita dengan makanan, ya udah kita nggak ada sadar diri tuh dari mana itu makanan diperoleh ya, apakah prosesnya itu halal begitu. Nah ini orang yang mutakin tandanya sangat apik sekali ya. Yang halal aja yang boleh, yang mubah dibolehin, dihalalin nama syariat, dia masih hati-hati gitu. Dikhawatirkan itu nanti bercampur sama barang yang halal. Barangkali nanti makanannya bercampur sama yang haram, barangkali ini memperolehnya dari yang haram gitu ya. Tuh ya. Jadi kita di hati kita itu harus ada rasa khauf, takut gitu, takut melanggar perintah Allah gitu. Dan takutnya juga ya, kita misalnya mau berbuat baik, jangan takutnya berlebihan juga. Artinya takut di sini ya takut dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul api gitu. Kalau takutnya dengan kebaikan mah ini salah gitu ya. Ya udah berpikir yang parno, yang negatif begitu, jangan kalau untuk yang kebaikan mah gitu. Nah kemudian hadis yang kelima adalah ya nas kulluhum qad najau ya wa yara nafsahu qad halakat. Jadi kelima ya, dia harus melihat manusia semuanya itu selamat, tapi dia lihat dirinya itu bakalan binasa dengan sebab dosa atau buruk bergaulnya dia, muamalahnya dia bersama Allah gitu. Jadi ada yang namanya ada yang namanya husnuzon gitu. Kita husnuzon aja, prasangka praduga baik sama orang, bahwa orang ini ya dia baik, selamat dia gitu ya. Jangan kita memandang dengan mata sebelah, barangkali ya yang profesinya hina gitu ya, yang ada petugas masuk ke gorong-gorong ya, atau ya dia barangkali hanya sebagai driver ya, kita memandangnya itu rendah, remeh gitu.
Jangan. Barangkali justru yang seperti itu keimanannya, ketakwaannya lebih tinggi daripada kita. Gitu. Makanya kita diajarkan tuh tanda orang muttaqin adalah dia melihat manusia itu semuanya akan selamat, gitu. Ya. Jadi jangan dilihat casingnya, jangan dilihat casingnya, dia berpeci, dia bersoban, bergamis, gitu ya. Lalu dia termasuk ahli surga, yang lainnya itu ahli bid'ah, yang lainnya itu banyak dosa, yang lainnya itu ahli neraka, gitu. Dia dong paling benci, jangan, gitu. Memang ada saya, kam min rajulin min masyhurin fil ardi la qimata indallah. Ya, jadi berapa banyak orang, ya, berapa banyak orang yang masyhur, yang populer, yang masyhur, yang mulia di sisi manusia, tapi la qimata indallah. Sesungguhnya di mata Allah nggak ada harganya, gitu. Dari penceramah yang terkenal, ya, wah, di media sosial, gitu kan, ya, yang mulia, yang masyhur, yang populer, yang terkenal, gitu kan, di hadapan manusia. Tapi kata syair, la qimata indallah, padahal orang itu mah gak ada harganya di hadapan Allah, gitu. Jadi kita ya pada sebenarnya jangan melihat apa secara fisik, secara zahir, gitu. Ya. Bahkan kata saya lain dikatakan kam min majhulin bil ardi, itu ma'rufun fis sama. Berapa banyak orang yang nggak dikenal di muka bumi, padahal di langit itu dia terkenal. Wes Al-Qarni, gitu kan, nggak terkenal dia itu, gitu. Di langit terkenal banget, ya. Bahkan kata Imam Nawawi itu yang pernah disampaikan, ahlus sama ini lebih banyak, penghuni langit itu lebih banyak timbang penghuni bumi, gitu, ya. Jangan ingin kita popularitas, keterkenalan, kemasyhuran, ya. Kata Gus Baha itu kan, kata beliau itu kita enakan jadi orang yang gak terkenal, mau kemana-mana bebas, gitu, ya. Artinya dengan sebuah kebebasan juga kita juga sembrono, enggak menabrak larangan Allah, enggak, gitu, ya. Sebab kalau orang terkenal, ya kemana-mana kan harus menjaga dia, gitu, ya. Jadi gitu, ya. Jadi yang kelima, tanda orang yang takwa itu katanya dia melihat manusia semuanya selamat, dia dari kebinasaan, gitu. Bahkan dia bagus muamalahnya bersama Allah, tapi justru melihat dirinya ini adalah lemah, dirinya ini ya akan binasa, banyak dosa, ngakuin dosanya, gitu. Bahkan barangkali ini muamalah saya sama Allah masih banyak kekurangannya, gitu. Kita harus introspeksi itu agar nanti kelalaian yang akan masuk kepada diri kita itu akan hilang, gitu. Ya, itu ada 5, ya, jamaah sekalian, tentang tadi riwayat daripada Utsman, ya. Jadi hamba itu nggak akan sampai derajat muttaqin sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak kenapa dengannya, dengan tidak kenapa dengannya itu menjadi masalah nanti, gitu, ya. Tadi ada 5. Pertama adalah dia harus duduk bersama orang yang baik agamanya, dia harus jaga kehormatannya, dia harus jaga lisannya. Ketika yang kedua dia terkena musibah agama dunia yang besar, dia melihatnya ya biasa-biasa aja, gitu. Yang ketiga adalah ketika terkena musibah yang paling kecil dalam agama, dia berusaha untuk jangan sampai nanti terluput pada kemudian harinya. Kemudian yang keempat, jangan dipenuhin perutnya, ya, karena takut nanti itu bercampur dengan barang yang haram. Yang kelima, melihat manusia itu semuanya akan selamat, tapi melihat dirinya itu dia banyak dosa, gitu.